Revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah bergulir di DPR menuai penolakan dari banyak pihak. Harapan lembaga penyiaran agar didaya di tengah penggempuran media baru berbasis digital justru semakin jauh panggang dari api. Revisi undang-undang yang kini berpotensi menjadi alat kekang kebebasan pers yang bisa berimplikasi pada matinya kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Kita akan membahasnya bersama dengan jurnalis Metro TV yang telah lama melalang buana melakukan peliputan investigasi Rahdini Kangningrum. Mbak Dini, selamat pagi. Selamat pagi. Kita tahu ada 3 pasal kontroversial ya Mbak dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran. Salah satunya adalah di pasal 50B ayat 2 huruf C terkait dengan larangan penayangan eksklusif untuk jurnalisme investigasi. Mbak Dini sudah lama belalang buana di sini. Bagaimana tanggapannya Mbak? Soal revisi undang-undang ini kan kita semua pers terutama ini kan seolah tiba-tiba begitu. Kita baru-baru dengar ini seminggu terakhir ini kan begitu. Nah, kemudian yang soal pasal yang disebutkan tadi oleh Valerie ini tentu saja sebagian pihak, kebanyakan pihak, semua pihak dari pers itu merasa itu adalah kebablasan. Kemudian tumpang tindih, bahkan kalau Pak Mahfud MD menyebutnya ini keblinger begitu. Karena yang jurnalisme itu atau jurnalistik itu sebenarnya hadir kan karena memang ada tuntutan-tuntutan kegelisahan, kemudian hal-hal yang tidak terjawab, kemudian nah itulah yang sebenarnya melahirkan jurnalisme investigasi. Rohnya jurnalisme investigasi itu sebenarnya lahir karena itu gitu. Ada hal-hal yang tidak terjawab, ada hal-hal yang tidak terselesaikan begitu, baik itu misalnya hukum dan sebagainya. Kemudian yang pasti yang paling utama adalah untuk fungsi kontrol, begitu. Nah kalau ini diberangus atau ini dilarang, lalu apa fungsinya jurnalistik, begitu? Apa fungsinya jurnalisme, begitu? Oke, Mbak Nini sebenarnya seberapa perlunya sih adanya jurnalisme investigasi untuk membongkar kasus dan juga disebutkan dapat membantu penegakan hukum? Nah seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa jurnalisme investigasi itu awalnya lahirkan dari tadi itu ya, kegelisahan, hal-hal yang tidak terjawab. News atau berita itu kan memang banyak sekali dimensinya, ada yang pendek dan sebagainya, ada yang based on peristiwa dan sebagainya. Nah, jurnalisme investigasi itu adalah kalau bisa dibilang tahapan yang lebih tinggi dari itu semua begitu. Jadi itu puncaknya lah. Marwah tertinggi ya, iya, Mbak Nini? Kalau dibilang kasta tertingginya begitu. Jadi hal-hal yang tidak terjawab atau belum diungkap, nah disitulah tugasnya jurnalis investigasi. Nah kalau kita bicara hukum belum diungkap atau tidak terungkap ya, bisa jadi belum. Karena misalnya kita contohkan kita melihat penegakan hukum, beberapa kasus misalnya sudah disidangkan misalnya ya, kalau kita bicara soal belum. Nah sudah disidangkan tapi ternyata ada peran-peran si A, si B, si C yang mungkin tidak tersenggol, tidak tersentuh dalam penegakan hukum itu. Nah disitulah fungsi-fungsi dari jurnalisme investigasi. Karena apa sih jurnalisme investigasi itu? Sebenarnya kan perannya adalah menundukkan peran, memberikan bukti si A, si B atau hal-hal yang janggal, hal-hal yang salah, hal-hal yang melanggar hukum. Dan marwahnya adalah tentu saja kalau jurnalistik itu mengabdi pada keadilan, mengabdi pada kebenaran hukum, dua itu, begitu. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat ya pernyataan dari Komisi 1 TB Hasanuddin yang menyatakan justru salah satu alasan utama ada dibuatnya draft revisi khususnya di pasal ini karena mereka khawatir dengan adanya jurnalisme investigasi ini justru dapat berpengaruh pada proses penyelidikan perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Menurut Mbak Dini seperti apa? Nah itulah yang agak janggal ya. Pak TB ini kan ngomongnya kalau tidak salah dalam 2 hari kalau nggak salah itu udah berbeda-beda. Awalnya untuk mengawal, tapi kemudian yang terakhir ini muncul apa ya istilahnya nuansa kekhawatiran begitu. Kalau menurut kami sebagai jurnalis investigasi ini kan 2 hal yang berbeda. Yang jelas jurnalis itu bukan aparat hukum. Jadi pembuktian yang dilakukan pun berdasarkan pembuktian jurnalistik gitu loh. Jadi ranahnya berbeda. Tapi memang sebagai produk jurnalisme investigasi harus sesuatu yang punya makna, harus sesuatu yang bisa memang punya daya dorong untuk perubahan begitu. Ada perubahan, ada pembenaran dan sebagainya. Kalau dibilang untuk
menghalang-halangi atau mengganggu ya seperti itu. Enggak juga, seperti kemarin itu misalnya soal kita ingat Baradae begitu. Ya, Verdi Sambo. Ya, itu kasusnya bisa terungkap seperti itu karena apa? Karena ada apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di publik, di wartawan begitu, di jurnalis. Nah, jurnalis itu kan sebenarnya bisa dibilang hand in hand dalam artian kita kepanjangan dari masyarakat juga, kita mewakili masyarakat juga, kan publik secara luas, masyarakat kan tidak punya hak untuk bertanya langsung. Nah, hak-hak itulah yang dimiliki oleh wartawan gitu loh. Nah, kalau itu nggak ada, ya siapa lagi yang mengawasi? Kan pers itu kan pilar keempat ya demokrasi. Di situ ada eksekutif, ada yudikatif, kemudian ada legislatif. Keempatnya kita pers. Kalau pers nggak ada berarti ya tiga pihak ini memang yang ingin sangat-sangat berkuasa. Begitu. Fungsi kontrolnya hilang ya, berarti Mbak Dini. Betul, Mbak Dini kan sudah banyak banget nih berkiprah secara khusus dalam produk jurnalistik investigasi ini. Boleh menceritakan pengalamannya selama berusaha untuk menguak kasus-kasus, membongkar kasus-kasus, apakah memang kebebasan pers Indonesia sejauh ini telah menjamin perlindungan untuk pilar keempat demokrasi ini, Mbak Dini? Soal menjamin atau tidak itu apa ya, up and down lah seperti itu. Tapi pada dasarnya kita sudah selama ini, kita itu sudah sangat punya ruang begitu. Dalam artian kita sudah punya undang-undang pers, kemudian di KPI pun kita sudah punya P3SPS, pedoman penyiaran itu diatur semuanya kan di situ. Misalnya bagaimana bahkan untuk khusus untuk jurnalisme investigasi ya, di P3SPS itu yang produk dari KPI itu sudah diakui. Karena apa? Di situ ada poin, ada pasal yang mengatur soal kamera tersembunyi. Kamera tersembunyi itu lah yang selalu dipakai atau biasa dipakai oleh investigasi, kepentingan investigasi dalam konteks bahwa itu dibenarkan. KPI sudah mengatur itu dibenarkan dalam konteks selama itu untuk kepentingan publik. Selama kamera itu tersembunyi itu tidak digunakan, tidak akan terungkap. Itu boleh. Artinya apa? Selama ini itu sudah ada diatur begitu. Lalu kenapa tiba-tiba sekarang keluar produk hukum baru yang menafikan semua itu gitu loh. Jadi ini maksudnya bagaimana gitu, tumpang tindih akhirnya begitu. Kalau untuk yang banyak sih teman-teman jurnalis itu di media, banyak media itu yang mengungkap hal-hal yang tadinya tidak terlihat oleh publik begitu. Kita dulu juga pernah mengungkap soal Laborasitorus, kalau ingat itu cukup kontroversial begitu, meskipun pangkatnya masih rendah begitu, tapi dia punya transaksi keuangan 1,5 triliun. Kebetulan kita waktu itu punya informasi bahwa Labora tidak ada di lapas. Selama berbulan-bulan kita maintain informasi itu dan akhirnya kita eksekusi untuk liputan. Bagaimana membuktikan seorang Laborasitorus itu tidak ada di lapas, dan akhirnya ya sudah terbukti, kita bisa membuktikan. Lapas bilang ada, kemudian kita cek lagi nggak ada, kemudian Kalapasnya bilang ada di rumah sakit, kita cek di rumah sakit tidak ada, kemudian kita konfirmasi lagi ke Kalapasnya, kemudian besok harinya Labora baru ditaruh di rumah sakit. Dan kita bisa dapatkan data-datanya kapan saja Labora masuk ke rumah sakit. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya kalau kita tidak mengungkapkan atau jurnalis itu tidak mengungkapkan, seolah semuanya itu fine-fine saja, baik-baik saja, padahal ada pelanggaran besar di situ. Ada abuse of power begitu, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Oke. Kalau misalnya kita bandingkan dengan negara baju ya Mbak Dini, bagaimana sih untuk apakah saat ini Indonesia jika dibandingkan dengan negara baju, perlindungan untuk kebebasan pers ya, kemudian juga untuk produk jurnalisme investigasinya yang sudah cukup maju dibandingkan dengan di Indonesia, seperti apa Mbak Dini? Kalau sekarang sebenarnya sudah sangat maju ya kita, dalam artian sudah sangat meningkat. Indikasinya apa? Indikasinya itu kita di media di Indonesia sekarang sudah banyak terlibat dengan asosiasi-asosiasi atau perkumpulan, bahkan ada jurnalis investigasi sedunia. Nah, produknya kemarin kayak yang Panama Papers dan sebagainya, itu kan teman-teman jurnalis kita di Indonesia ada ikut terlibat di situ. Ya? Itu jaringan internasional begitu. Nah, lagi-lagi kalau kita saja sudah mulai masuk ke ranah internasional, kemudian di internasional itu misalnya ada berbagai awarding begitu ya, Pulitzer dan segala rupa, kemudian di kita di Indonesia sendiri sudah ada beberapa awarding juga seperti itu.
terus kemudian sekarang ada produk baru ya, undang-undang baru yang seolah-olah kita berbalik 180 derajat. Kemunduran begitu. ya Iya, Mbak Dini? banget, mundur banget, 180 derajat. Sebenarnya Mbak Dini kalau misal dari proses pengumpulan informasi, tadi kan disebutkan untuk jurnalisme investigasi bahkan dibolehkan oleh KPI menggunakan kamera tersembunyi. Bisa diceritakan pengalaman-pengalaman seperti apa, proses pengumpulan yang mencari beritanya sejauh ini seperti apa? Yang namanya jurnalisme investigasi itu gampangnya adalah melalui proses peliputan yang panjang sebenarnya. Jadi tidak sama dengan teman-teman misalnya meliput kemudian langsung hari itu tayang, tidak. Kita punya ada banyak istilahnya hal-hal begitu dimensi dari jurnalisme investigasi. Itu hal-hal tahapan-tahapan yang kita lakukan itu pasti riset itu sudah pasti. Riset itu harus mendalam. Kemudian soal data. Jurnalisme investigasi itu mau tidak mau, apalagi kalau kita berkaitan dengan white collar crime, kejahatan kerah putih, itu kita harus main data, bukan sekedar data ya, tapi dokumen. Nah, cara-cara bagaimana mencari dokumen dan sebagainya, itu semua kita lakukan. Kemudian tidak hanya mencari saja, tapi kita harus bisa menganalisa, kemudian memaknai apa sih dokumen ini. Seberapa jauh sih dokumen ini bisa membuktikan hipotesa kita, soal apa yang kita kritisi atau apa yang kita curigai itu melanggar hukum. Nah, jadi tahapan-tahapan tadi mulai dari biasanya pre-interview, kemudian sampai pengumpulan informasi, kemudian pengumpulan data, kemudian bahkan kita menguji data karena tidak semua data itu mungkin benar, tidak seperti itu. Jadi kita kadang harus bertanya ke orang-orang yang paham gimana sih membaca data ini gitu. Atau ini data apa sih sebenarnya begitu. Itu kita lakukan semuanya. Itu idealnya ya, seperti itu. Dan saya yakin teman-teman jurnalis investigasi melakukan itu. Begitu. Mbak Dini, apakah keterbukaan informasi tadi yang Mbak Dini disebutkan terkait dengan pengumpulan data saat ini sejak era reformasi ini mudah didapatkan atau justru masih banyak menemukan kendala-kendala, Mbak? Di satu sisi kita sudah sangat terbantu ya keterbukaan informasi itu, makanya kita sekarang ada LPSE dan sebagainya, itu teman-teman kita bisa mengakses itu. Tapi LPSE ini kan pengadaan untuk barang jasa untuk lembaga pemerintah itu kan hanya terbatas, paling tidak hanya mengetahui nilainya sebegini, nilai proyeknya, kemudian siapa yang mengajukan tender atau mengikuti tender itu. Tapi di belakang itu kita masih sangat sulit untuk mencari dokumen-dokumen seperti itu. Ibaratnya kalau kita dapat dokumen itu sebenarnya kita dapat durian runtuh lah seperti itu. Tapi lagi-lagi ya harus kita uji. Kalaupun kita mendapatkan dokumen itu pasti karena ada itu tadi fungsi kontrol di luar kita ya. Dalam artian orang yang memberikan ke kita. Mereka juga tahu itu ada penyalahgunaan kewenangan, mereka tahu itu ada pelanggaran. Maka itu mereka berbagi kepada jurnalis, begitu. Untuk apa? Ya untuk disuarakan, begitu. Untuk diungkap ke publik seperti itu. Kalau bilang jangankan dokumen ya atau informasi seperti itu, gampangnya begini. Kalau yang ironisnya ini misalnya kita ke gedung, begitu, kita ingin ke gedung swasta lah atau pemerintahan swasta lah seperti itu. Kalau Valeri datang atau umum datang begitu kan hanya tinggal taruh KTP tanggal ini. Tapi coba lihat kalau kita membawa kamera itu pasti sudah banyak sekali pertanyaannya. Kadang-kadang bilang sudah janjian apa belum, ini apa belum. Persoalannya bagaimana kita mau janjian kalau kita ketemu aja belum. Baik. Kendala begitu. Ditemukan di lapangan masih banyak berarti ya Mbak Dini. Banyak sekali. Tapi yang namanya jurnalis ada banyak cara untuk sampai di tujuan. Baik, terima kasih banyak jurnalis investigasi Metro TV Rahdini Ikaningrum atas waktunya. Kita sama-sama berharap supaya revisi dari draft Undang-Undang Penyiaran ini dapat segera ditinjau ulang agar memang kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi dapat ditegakkan dan justru tidak mengalami kemunduran apalagi dimandulkan. Terima kasih Mbak Dini atas waktunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.